Halo guys, perkenalkan nama saya Anggia Silviana dengan NIM 240221300. Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif. Yang pertama, kita akan membahas pengertian proposal, yang kedua struktur pengertian proposal, yang ketiga pengertian skripsi, yang keempat struktur penulisan skripsi, dan yang kelima perbedaan proposal dan skripsi. Nah, yang pertama kita akan memasuki yaitu pengertian proposal. Nah, proposal adalah sebuah dokumen yang berisi usulan atau tawaran untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya dalam konteks bisnis atau proyek. Proposal juga biasanya berisi rincian tentang tujuan, metode, dan anggaran proyek atau tawaran tersebut. Nah, proposal ini juga sering digunakan dalam berbagai konteks seperti proposal bisnis, proposal proyek, proposal penelitian, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita memasuki struktur penulisan proposal, yang dimana yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini bagian ini berisi latar belakang dan tujuan proposal. Yang kedua, deskripsi proyek. Nah, bagian ini berisi rincian tentang proyek atau tawaran yang diajukan. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Analisis ini bagian yang berisi analisis tentang kebutuhan yang memicu proposal tersebut. Selanjutnya yaitu rincian anggaran. Nah, bagian ini berisi rincian biaya yang diperlukan untuk proyek atau tawaran tersebut. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan ini berisi kesimpulan dari proposal tersebut. Biasanya berisi ringkasan dari poin-poin penting dalam proposal dan ajakan untuk bertindak kepada pembaca proposal. Yang terakhir yaitu ada lampiran. Lampiran ini bagian berisi informasi tambahan yang mendapat proposal seperti data pendukung, foto, dokumen lain yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian skripsi. Nah, pengertian skripsi ini adalah sebuah karya tulis yang ditulis oleh seseorang mahasiswa sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik. Biasanya gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi penelitian asli yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dan berisi analisis, interpretasi, dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, skripsi juga biasanya berisi bibliografi yang mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur penulisan skripsi, di mana yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang dan tujuan penelitian, biasanya juga berisi informasi kontak penulis skripsi. Nah, yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Pada bagian ini berisi tinjauan terhadap literatur yang telah ada sebelumnya tentang topik yang diteliti. Nah, biasanya berisi informasi tentang penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tentang topik tersebut. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Nah, pada bagian ini berisi rincian tentang metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil dan diskusi. Pada bagian ini berisi hasil penelitian dan interpretasi terhadap hasil tersebut. Biasanya berisi informasi tentang temuan penelitian, analisis terhadap temuan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi dari skripsi tersebut, biasanya berisi ringkasan dari poin-poin penting dalam skripsi dan ajakan untuk bertindak kepada pembaca skripsi. Selanjutnya yaitu yang terakhir referensi. Nah, pada bagian ini berisi daftar pustaka atau bibliografi yang mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada perbedaan antara proposal dan skripsi. Nah, perbedaan kedua hal ini juga terletak pada bentuknya. Nah, proposal penelitian berupa
rancangan yang akan kamu teliti dalam menyusunan skripsi. Sedangkan skripsi itu sendiri adalah penelitian yang sudah kamu lakukan dan kamu akan mempertanggungjawabkan penelitian tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.